Selamat pagi anak moms sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya nak. Kita kembali ke mata pelajaran Spirit Suite, masih dibawakan oleh Mem Trilolanika Brukaro. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel Mem ini, like, komen, dan share ya nak. Oke, materi kita hari ini adalah rumus semi absolut dan rumus absolut. Apa itu rumus semi absolut dan absolut akan kita bahas di sini. Jadi, untuk pengerjaannya kita akan mulai dari rumus semi absolut. Rumus semi absolut adalah rumus yang ditulis dengan tanda dolar di depan baris atau kolom. Jadi, hanya dipilih satu, depan baris atau di depan kolom. Kita langsung praktekkannya. Jadi di sini Mem ada mencontohkan satu tabel dari daftar persediaan toko buku Dahlia. Di sini ada jumlah barang, ada 1 sampai 5, ada buku, penggaris, pulpen, dan pensil beserta harga masing-masing. Jadi kita akan menghitung berapa harga yang harus dibayarkan untuk per jumlah barang. Jadi misalnya saja kita mau mencari nilai untuk kolom B5. Untuk kolom B5 berapa sih harga dari satu buah buku, karena dia berada di baris yang kelima, dengan dikali dengan harga buku kali per item 10.000. Jadi kalau misalnya kita menggunakan rumus yang biasa untuk perkalian, kita akan mengalihkan langsung antara dari B4 dikali dengan A5. Biasanya begitu ya. Jadi kita kalikan langsung. Mencontohkan di sini yang biasa kalian lakukan sama dengan kita langsung B4 dikali bintang A5 sama dengan 10.000. Memang keluar hasilnya. Jadi apa gunanya kita menggunakan rumus semi absolut? Jadi kalau rumus semi absolut digunakan untuk mengunci salah satu baris atau kolomnya. Jadi ketika kita copy ke bawah, agar supaya tidak dikerjakan satu-satu ya, kita copy ke bawah atau ke samping, tidak muncul pagar karena nominalnya terlalu besar. Jadi agar tidak terjadi yang seperti ini, kita menggunakan rumus semi absolut. Jadi penulisannya kita rubah, yang akhirnya menggunakan rumus kita ganti menggunakan simbol dolar. Jadi apa gunanya ini? Agar kita tidak mengcopy masing-masing file. Sebenarnya bisa ya, kita langsung copy satu-satu, kita kerjakan sama dengan B5, B6, B7 sampai seterusnya ke bawah sehingga dapat dia hasilnya. Tapi kan terlalu lama kalau misalnya kita punya tugas yang banyak. Jadi bagaimana caranya supaya tidak mengerjakan satu persatu? Maka kita akan menggunakan rumus semi absolut ini. Biasanya rumus ini digunakan untuk perhitungan yang menggunakan uang atau mata uang. Di contohnya saja, ini ada sama dengan B4. Ini rumus yang biasa ya, B4 dikali A5 tadinya. Jadi kita lampirkan saja simbol dolar. Ketik manual simbol dolar di depan baris atau di depan kolomnya. Bisa juga dengan tombol F4 atau Fn tambah F4. Jadi tergantung dari laptop Anda masing-masing. Ada laptop yang F4 saja sudah keluar, ada juga yang harus menggunakan Fn, simbol Fn ditambah F4. Jadi dicoba ya masing-masing. Absolut untuk baris Fn atau Fn ditambah F4 digunakan 2 kali. Jadi kalau sekali kita buat, yang keluar adalah rumus absolut. Jadi kalau untuk semi absolut diketiknya 2 kali, sehingga yang keluar adalah B$4. Bisa ya. Jadi kalau absolut ya dua-dua nanti kena dolar baris dan kolomnya. Jadi kita hanya perlu satu saja untuk semi absolut. Nah itu juga dilakukan untuk yang A5-nya. Jadi tadi kan udah B4 kena semi absolut, sekarang kita A5-nya juga kita semi absolut kan. Jadi caranya kalau untuk yang kolom agak berbeda dengan yang absolut baris. Kalau baris tadi kan 2 kali ya.
Kalau yang untuk kolom itu dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi agar yang dikunci itu tadi perkalian tadi udah dikunci untuk yang D4, sekarang yang dikunci adalah yang A5 nya. Kita coba ya. Nanti kita taruh dolar. Tapi sebelum itu kalian harus tahu penggunaan rumus ini hanya dilakukan untuk perkalian yang menggunakan dolar atau menggunakan mata uangnya. Kita coba. Jadi 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Jadi kalau misalnya untuk yang kolom tadi 3 kali, keluar hasilnya 10.000. Jadi itu perkaliannya. Ini juga berlaku untuk yang berikutnya, tapi karena ini kita sudah semi absolut kan, kita tidak perlu mengetik satu-satu, jadi kita cukup menarik drag seperti biasa saja. Jadi inilah kelebihan dari rumus semi absolut. Jadi nggak semua dikerjakan, kita tinggal tarik ke bawah dan ke samping. Jadi kalau ke samping keluar hasilnya, tarik lagi ke bawah. Jadi tidak dikerjakan satu demi satu. Nah kan tidak muncul lagi pagar seperti yang tadi kan. Nah ini kegunaan untuk penguncian rumus semi absolut. Oke, kita akan masuk bahasan berikutnya, itu bagaimana menggunakan untuk rumus untuk yang absolutnya. Tadi semi, sekarang yang absolutnya. Apa itu rumus absolut? Rumus absolut ditulis dengan tanda dolar di depan baris dan kolom. Ingat ya, contohnya di depan A dan di depan 1. Digunakan F4 atau Fn ditambah F4 sebanyak 1 kali saja. Jadi kan untuk baris yang 2 kali, kolom 3 kali. Sekarang ini hanya 1 kali saja supaya langsung secara otomatis dolarnya berada di depan kolom dan di depan baris. Di sini ada kolom untuk daftar pendapatan sewa Villa Rosemary. Kita akan mencari total biayanya. Total biaya yang dihitung dari uang muka dan sisa pembayarannya. Jadi di sini ada tarif sewa per harinya adalah 1 juta rupiah. Ada uang mukanya 50% dari tarif sewa per harinya. Ini adalah kolom yang kita kerjakan, dari nomor, nama penyewa, dan dari lama sewanya. Jadi kita akan mulai mengisi total biaya dulu ya. Untuk total biayanya kita akan menghitung dari tarif sewa per harinya. Berarti dikalikan tarif per hari dikali dengan lama sewanya. Ini untuk kolom D8. Untuk kolom D8 maka rumus yang akan kita gunakan adalah kita kalikan 1 juta dikali 3. Tapi di sini kita akan menggunakan rumus absolut. Jadi langsung saja kita kalikan dengan menggunakan rumus absolut ya. Sama dengan C3 yang 1 juta ya. 1 juta itu C3. Ingat dan ingatkan kembali, kalian harus menghafal nama-nama sel. Jadi kalau misalnya ditunjuk, kalian harus tahu itu apa nama selnya. C3 berarti di kolom C di baris ke 3. Kemudian dikalikan dengan lama sewa orang menyewa dari Villa Rosemary ini. Jadi dikalikan 3. Tapi jangan lupa untuk melampirkan rumusnya F4 tadi sebanyak 1 kali. Jadi ada dolar di depan C, ada dolar di depan 3. Secara otomatis ingat 1 kali ya, kalau 2 kali tadi untuk baris dan kalau 3 kali untuk kolom. Nanti mungkin lebih mudah kalau kita praktekkan langsung, mudah-mudahan ya. Kemudian kalau sudah bisa ya, dikalikan dengan 3 atau dari
C8 ya, langsung keluar 3 juta rupiah. Nah, sama seperti yang tadi, kita akan mendraknya ke bawah agar semua keluar. Nah, langsung kita tarik drag ke bawah, kemudian keluarlah hasilnya. Sekarang kita akan mengisi uang muka. Jadi uang muka itu adalah perkalian dari tarif sewa per hari dikalikan dengan 50% uang muka. Jadi kita kalikan, tapi kita yang ngalikannya sudah dari kolom D8. Jadi C4 itu 50%, ditaruh F4 nya 1 kali dikali D8, keluar 1.500.000, kemudian di drag ke bawah. Jadi 50% dari total biaya, jangan lupa ya. Jadi 50% nya bukan dari tarif sewa per hari, tapi dari total biayanya. Nah, jadi ketika kita klik satu persatu, rumusnya tidak terganti. Itu gunanya dari rumus absolut. Rumus yang di sebelahnya tidak terganti walaupun kita tarik ke bawah atau ke samping. Itu juga pada kolom uang muka, rumusnya masih bagus ya, tidak terganti. Ini untuk yang Selan, Bianca, untuk yang Robi, dan seterusnya ya. Jadi kita memperoleh uang mukanya 50% dari kolom D, 50% dari 3 juta, 1.500.000, 50% dari 5 juta, 2.500.000, 5% dari 2 juta, 1 juta, dan seterusnya. Jadi berapa sisa pembayaran yang harus dibayarkan adalah D8 dikurang E8. Jadi sisa pembayaran itu adalah total biaya yang dibayarkan dikurang uang muka. Jadi langsung keluar hasilnya. Ini tidak usah ditaruh rumus lagi karena langsung pengurangan saja. Oke, langsung keluar hasilnya ya. Merasa pelajaran kita hari ini sampai di sini. Silakan untuk tugasnya diringkas materi hari ini. Boleh dilihat dari buku paket atau dari video mem ini. Kemudian hasil catatannya dikirim ke mem. Oke, materi kita hari ini sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.